Perlahan, pria itu menoleh dan berbicara. Ojo wani-wani buka lawang pitube. Nek kono wani buka, tanggung dewek resikone. Kisah ini terjadi pada tanggal 14 Desember 2023 di daerah Jawa Barat, di salah satu kamar rumah susun lantai 7. Terlihat asap yang mengepul menjunjung tinggi, api yang membesar, hingga menyebabkan seluruh lantai 7 hangus habis terbakar. Di dalam kamar tersebut terdapat sepasang kekasih yang meninggal di tempat. Menurut warga sekitar, pada saat kejadian tersebut, sepasang kekasih ini terkunci di dalam kamar, tidak bisa keluar. Terdengar suara meminta tolong, tetapi apalah daya, warga dan tetangga sekitar tidak bisa menolong, hingga menyebabkan sepasang kekasih ini meninggal di tempat. Bangunan rusun ini dibangun sejak tahun 1998. Tujuannya adalah untuk para pekerja tekstil. Namun, semenjak kejadian mengenaskan itu terjadi, sudah banyak penghuni-penghuni rusun yang meninggalkan rusun karena ketika kejadian itu terjadi, mulai memunculkan suara-suara yang meminta tolong, suara perempuan yang berasal dari lantai 7, sehingga menyebabkan penghuni-penghuni rusun lainnya tidak nyaman dan memilih untuk pergi dari rusun tersebut. Seorang yang bernama Raka, asal dari Jawa Barat. Pada saat itu Raka belum bekerja. Raka mencoba melamar pekerjaan. Raka menitipkan, mengirimkan, memasukkan lamaran-lamaran pekerjaan di berbagai perusahaan. Pada saat itu Raka belum menerima panggilan apapun di salah satu perusahaan. Namun pada beberapa hari kemudian, Raka mendapatkan telepon dari seseorang, yang seseorang tersebut memberitahukan, mengonfirmasikan kepada Raka bahwa Raka diterima sebagai security atau keamanan satpam di salah satu rumah susun di daerah Jawa Barat. Tanpa berpikir panjang, Raka mengiyakan penawaran kerjaan itu karena pada saat itu Raka bekerja sangat susah mencari pekerjaan, tidak mudah. Akhirnya Raka mengiyakan dan menjanjikan bahwa besok Raka sudah bisa dan sudah mulai berangkat bekerja. Tibalah keesokan harinya, jam kerja Raka yaitu dimulai jam 10 malam sampai jam 7 pagi. Ketika Raka ingin berangkat kerja, Raka 1 jam sebelumnya, sekitar jam 9, berinisiatif untuk mengobrol, menanyakan kepada warga atau masyarakat sekitar rusun tentang sapam atau keamanan yang sebelumnya itu mengapa sudah tidak bekerja lagi. Ketika Raka menanyakan kepada masyarakat sekitar atau warga sekitar mempercayai bahwa
keamanan yang sebelumnya, security yang sebelumnya, itu yang bernama Pak Darto. Pak Darto berhenti bekerja atau resign itu dikarenakan sakit. Tetapi kebanyakan masyarakat mempercayai bahwa Pak Darto resign atau keluar kerja itu disebabkan oleh Pak Darto sudah membuka pintu 7B yang seharusnya masyarakat sekitar percaya Pak Darto sudah meninggal. Sesudah mendapatkan informasi itu, Raka tepat jam 10 langsung menuju pos keamanan yang dimana itu menjadi tempat ia bekerja. Pada pukul 11.47 malam, tepatnya di tengah malam, hujan turun dengan deras disertai dengan angin yang kencang sehingga membuat kaca-kaca jendela yang ada di rusun itu bergoyang dan berbunyi. Pada saat itu Raka tidak mempercayai hal-hal mistis, karena bagi Raka semua hal-hal mistis itu, semua hal itu bisa diungkapkan dan bisa dijelaskan dengan logika. Pada saat jam 12 tepat jam 00 teng, telepon pun berbunyi. Akhirnya Raka mengambil gagang telepon Sapam tersebut dan berbicara, "Halo, dengan pos Sapam, ada yang bisa dibantu?" Tidak ada suara jawaban, yang terdengar hanya hembusan nafas yang berat, sehingga membuat Raka kesal. Lalu Raka berbicara, "Ini dengan siapa?" Terdengarlah suara dari telepon tersebut, "Tolong Pak, tolong bukakan pintunya." Raka lalu dengan spontan menjawab, "Pintu yang mana?" "Pintu 7B. Brek. Langsunglah telepon tersebut ditutup. Seketika Raka langsung melihat daftar nama yang mengisi rumah susun, dan Raka melihat bahwa lantai 7 listriknya sudah dimatikan, dan lift yang menuju lantai 7 sudah dimatikan secara permanen semenjak kejadian 14 Desember 2023 yang membakar seluruh lantai 7 dan menewaskan sepasang kekasih. Di situ Raka mencoba berpikir logis. Raka menenangkan diri. Raka memberanikan diri. Walaupun pada saat itu Raka sebenarnya terbesit ada pikiran, apa yang tadi dibicarakan dan informasi yang dia dapatkan oleh warga sekitar, bahwa banyak suara-suara yang terdengar pada saat malam hari semenjak kejadian kebakaran tersebut. Akhirnya Raka mengambil pentungan dan mengambil senter dan melangkah menuju ke lantai atas, ke lantai 7. Semakin ia menaiki anak tangga, semakin suasana dingin, suhu dingin itu menembus kulitnya. Sehingga di dalam hati Raka, setiap dia melangkah menuju ke lantai 7, semakin dekat, semakin udara tersebut menusuk dingin. Seakan-akan di situ ada sesuatu dan suasana yang tidak biasa. Akhirnya sampailah Raka di depan kamar pintu 7B. Ketika Raka hendak membuka dan memutar gagang kamar pintu 7B, terlihatlah ruangan yang gelap
kosong, yang hangus, terbakar, hitam. Ketika Raka menyenterkan ke setiap sudut ruangan, di salah satu sudut ruangan terlihat seorang perempuan yang membelakangi Raka dan membelakangi pintu. Dan sosok perempuan tersebut gosong, berambut panjang. Lalu perempuan tersebut berbicara. Kenapa pintunya dikunci? Sontak Raka mundur. Lalu Raka menanyakan, "Kamu siapa?" Perlahan wanita tersebut, perempuan tersebut menoleh dan berdiri dengan suara patahan dari punggungnya, dari tulangnya. "Kenapa kamu membuka pintunya?" Raka sontak terdiam, jantungnya berdebar. Ketika perempuan tersebut mencoba mendekat kepada Raka, langsung seketika itu, blar, lampu pun menyala. Lampu seluruh lantai 7 pun menyala. Dan Raka langsung berlari menuju keluar, menuju ke pos security. Ketika Raka sudah lari ke pos security dengan tergesa-gesa, dengan perasaan yang kacau, berdebar, Raka coba menenangkan diri. Raka mencoba bahwa apa yang dia barusan terjadi itu hanya halusinasi semata. Ketika tangannya coba mengecek CCTV, tangannya mulai bergetar. Dan terlihat di CCTV tersebut Raka berdiri di depan pintu kamar 7B. Dan terlihat sosok perempuan bayangan hitam yang menoleh ke CCTV tersebut. Lalu perempuan tersebut tersenyum lebar dengan mata putih, yang seketika tersebut CCTV layar monitor tersebut berubah menjadi kata-kata kalimat, "Kenapa kamu membukanya?" Seketika itu lampu kembali padam seluruh rusun. Pada saat itu hujan semakin deras, angin semakin kencang, hanya terdengar suara nafas Raka dan gemericik hujan. Tidak lama kemudian, pada pukul 2 malam, terdengar suara langkah kaki yang mendekat ke arah Raka. Raka sudah curiga dan sudah khawatir, sangat khawatir. Siapa yang mendekat? Sementara semua penghuni rusun yang di bawah, yang di lantai 1, itu sudah tertidur semua. Karena tidak ada yang menempati lantai 2, lantai 3, dan seterusnya. Itu pun di lantai 1 hanya beberapa yang menempati. Tidak semua kamar itu terisi. Lalu terdengar suara berbicara kepada Raka. "Mas, nopo kowe buka lawange?" Raka pun langsung terdiam, terduduk, gemetar, tidak bisa berdiri, tidak bisa berbicara. Akhirnya Raka pun memberanikan untuk menoleh ke belakang, melihat siapa yang berbicara. Ketika Raka mencoba menoleh ke belakang, terlihatlah sesosok wanita, yaitu wanita yang bernama Mira, korban kebakaran di lantai 7, yang terlihat tersenyum dengan bola mata yang hitam, dengan tubuh yang sangat gosong semua dari atas sampai bawah. Tersenyum memandang Raka. Lalu seketika Raka karena tidak kuat langsung pingsan di dalam pos sapam tersebut. Keesokan harinya, Raka dibangunkan oleh salah satu penghuni rusun, karena penghuni rusun mengira bahwa Raka berjaga sampai ketiduran.
Ketika Raka bangun dari tidurnya, Raka tidak langsung sadar. Raka masih terngiang-ngiang oleh peristiwa pada malam itu. Peristiwa yang seakan-akan peristiwa tersebut kenyataan terjadi. Tapi Raka mencoba untuk tidak meyakini semua yang terjadi itu. Akhirnya Raka ketika sebelum pulang, ia memutuskan untuk menemui seorang mantan penghuni rumah susun dengan bernama Ibu Ratna dengan usia 52 tahun. Ia menanyakan apa yang terjadi sebenarnya kepada Mira ketika Raka berbicara dan menanyakan kepada Bu Ratna tentang Mira. Seketika rambut dan wajah Ibu Ratna langsung tegang, langsung pucat, pasif. Akhirnya Ratna menjelaskan, pada waktu hari kejadian di tanggal 23 Desember 2023, sepasang kekasih yang mengisi lantai 7 dengan nomor 7B terlihat dan terdengar sedang bertengkar hebat di dalam kamar. Dan beberapa saat kemudian entah mengapa muncul api yang sangat cepat membakar ruangan tersebut sehingga menjalar ke seluruh lantai 7 yang menyebabkan sepasang kekasih tersebut hangus terbakar dan meninggal di tempat. Sementara kepolisian ketika kejadian tersebut melihat jasad dari Mira itu hangus terbakar. Yang bikin anehnya, tidak ada jasad Arman, yaitu kekasih Mira, yang ditemukan oleh polisi di tempat TKP. Polisi menduga bahwa jasad Arman hangus terbakar, tidak tersisa. Namun warga setempat atau warga susun itu tidak mempercayai hal itu. Karena pada saat kejadian itu, kamar tersebut terkunci dari luar, sehingga penghuni yang di dalam kamar tidak bisa membukanya. Semenjak diceritakan oleh Ibu Ratna tentang kejadian, peristiwa yang terjadi di rumah susun tersebut, Raka akhirnya memutuskan untuk resign dari pekerjaannya karena batinnya tergoncang. Keberanian yang tadi awalnya Raka menganggap semua itu bisa dijelaskan oleh logika, itu dipatahkan langsung karena Raka langsung mengalami kejadian yang sangat mengerikan kepada dirinya dia sendiri. Tetapi sebelum keesokan harinya, sebelum ia resign, keesokan harinya dia terakhir berangkat bekerja. Ketika Raka jam 10 berjaga, sampai jam 12 malam tidak terjadi apa-apa. Tetapi pada pukul 1.30 malam, hujan tiba-tiba langsung mengguyur tempat itu, disertai dengan angin yang kencang. Pada saat itu, lantai listrik dari lantai 1 sampai lantai 7 itu mati dan padam. Raka tidak mau ambil pusing. Raka hanya berdiam diri di pos dan berjaga. Dia tidak mau keliling, dia tidak mau mengecek. Ketika beberapa saat kemudian terlihat nyala lampu lift dari lantai 7 turun ke bawah ke lantai dasar. Lift tersebut terbuka perlahan. Raka pun langsung mendekati karena Raka khawatir
barangkali ada orang yang ingin berniat jahat ataupun pencuri yang ingin mencuri di rumah susun tersebut. Ketika Raka sampai di depan pintu liftnya, lift tersebut terbuka perlahan dan terlihat seorang pria yang membelakangi Raka, lalu perlahan menoleh ke Raka. Ketika seorang pria tersebut menoleh, pria tersebut berbicara kepada Raka. Kono kudu tanggung jawab. Resikone kono mati. Seketika langsung Raka tubuhnya tidak bisa bergerak, napasnya pun tidak beraturan, dan terlihat di salah satu sudut lift, di belakang seorang pria tersebut terlihat sosok perempuan yang kepalanya itu patah miring, tertawa senyum menyeringai ke Raka. Seketika tersebut Raka langsung tidak sadar dan menghilang. Pada keesokan harinya, warga rumah susun tersebut mencari keberadaan security karena tidak biasanya security menghilang sebelum jam pulang. Ketika warga rusun curiga dan ingin mencoba mengecek di komputer rekaman CCTV-nya, terlihat di rekaman tersebut Raka yang berdiam diri mematung di depan pintu lift, dan terlihat sesosok tangan yang besar menarik tubuhnya Raka dan memasukkan Raka ke dalam lift, dan lift tersebut tertutup dan naik ke lantai 7 lalu mati. Kejadian ini namanya kami sudah samarkan semua. Begitu sangat menyeramkannya tempat ini, sehingga tempat ini menimbulkan banyak korban. Ini semua kita bisa ngambil sebuah pelajaran. Dimanapun kita berada, kita harus menjaga etika, sopan santun, agar tujuannya kita selamat, kita tidak diganggu, dan alangkah baiknya kita saling menghargai oleh orang atau makhluk yang sama-sama hidup di sekitar kita. Itu saja cerita dari rumah susun ini. Sekian. Jika kalian suka video ini, kalian subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa bagikan, share ke teman-teman kalian agar kalian bisa melihat dan menonton video-video kami selanjutnya. Terima kasih banyak.